Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Masa baru malam ketiga sudah loyo. Saya ulang sekali lagi, kita sama-sama doakan insyaallah yang jawab salam saya dengan semangat. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah luaskan rezekinya, amin. Cepat naik haji, makanya mendaftar itu supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia, insyaallah pada malam hari ini semoga apa yang kita lakukan, mulai ibadah puasa hingga sholat tarawih yang kita tunaikan, akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa termasuklah kita ini orang-orang yang farihah bidukhuli Ramadan, orang yang senang gembira karena datangnya bulan suci Ramadan. Karena biasanya ketika Ramadan tiba dua modelnya, Pak. Yang senang itu ahli ibadah. Yang kedua orang yang suka berdagang. Kenapa? Katanya kalau Ramadan perputaran uang bagus. Tetapi gara-gara perputaran uang yang didahulukan, akhirnya lupa ada ibadah yang mesti kita tingkatkan kualitasnya. Salah satunya itu adalah sholat sunnah tarawih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu dirindukan oleh 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa melantunkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada ulama yang berbeda pendapat ketika mengartikan kata talil Quran, bukan qiraatul Quran. Karena antara qiraah dengan talil dari kata tala itu sangat berbeda arti. Dalam artian ketika talil Quran itu tidak perlu membutuhkan skill khusus. Tidak mesti suara bagus. Karena ada pemahaman begini, Pak, di masyarakat. Ini khususnya di kampung saya, tidak tahu kalau kampung Bapak. Tanya dia bilang begini, saya tidak mau mengaji. Kenapa? Takut salah. Kalau ada salah, satu dosa. Kalau begitu terkatung-katung antara bumi dan langit. Apalagi kalau ada yang pengen khataman Quran, yang misalnya ada yang berpulang ke rahmatullah, tradisi orang biasa itu, Pak, dia mengkhatamkan Quran. Nah, ketika dikhatamkan Quran takut. Kenapa? Bacaannya tersendat. Kalau saya tidak usah lihat itu. Justru yang paling tersendat bacaannya itu berpeluang meraih banyak pahala. Dasarnya apa? Kan Nabi mengatakan satu huruf itu Allah kasih 10 kali lipat. Jadi kalau dibaca alif lam mim itu kan sudah 3. Alif, lam, dan mim kalau dikali 10 berarti 30. Itu kalau kamu mau istilahnya kalkulasi itu pahala. Tetapi sampai saat ini, Pak, tidak ada orang yang mampu menghitung pahalanya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak pahala yang sudah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi artinya apa? Sangat berpeluang untuk mendapatkan lipatan-lipatan pahala. Jadi yang merasa bacaannya kurang lancar, termasuklah dalam bulan suci Ramadan. Ini kesempatan kita tingkatkan kita kualitas ibadah. Karena biasanya, Pak, nanti Ramadan baru ada semangat mengaji. Biasanya di luar Ramadan itu Al-Quran saya lihat hampir berdebu di mana-mana. Begitu Ramadan panitia semua bersihkan. Kenapa? Karena dia yakin akan ada yang tarik ini mushaf lalu dia baca. Karena dia yakini bahwa bagaimana kamu bisa menghatamkan Quran. Kalau saya tidak, bagaimana memperbaiki kualitas bacaan selama bulan suci Ramadan? Itu dulu.
Apa yang kita mau kejar? Pahala. Pahala tidak akan lari kemana. Pahala ada terus. Orang banyak berlomba-lomba menghatamkan Quran 3 juz, 10 juz, 50 juz kalau bisa. Tetapi dia lupa yang paling terpenting dari Al-Quran itu adalah bagaimana kau bisa berusaha untuk mengamalkan setiap nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran. Itu yang paling susah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya kembali ke persoalan tadi. Saya tadi bilang bahwa yang paling banyak dapat pahala yang kurang lancar bacaannya. Nah, itu kan kalau lancar. Ya, apalagi bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana yang kalau kurang lancar? Pastikan double-double hurufnya, Pak. Alif, lam, mim. Sudah berapa huruf dia sebut? Coba kali 10. Kan banyak. Artinya apa? Tidak usah pikir pahalanya, yang penting mengaji dulu. Sekarang caranya banyak sekali, Pak. Mau pintar mengaji, ada ngaji online, belajar online, serba online sekarang. Sampai-sampai anak-anak itu lebih paham daripada orang tuanya. Coba lihat anak sekarang, Pak. Banyak yang sudah minus matanya gara-gara apa? Handphone. Maka tugas kita sebagai orang tua mendidik dan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ustaz, adakah doa dalam Al-Quran bisa dibaca supaya anak-anak kita ini mau mendengarkan perkataan orang tua? Ingat ibu, ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran itu adalah syifa, obat. Termasuk obat yang paling susah dicari itu ibu ketika ada anak yang susah diatur hatinya. Gimana ibu? Mau doanya? Mau? Ibu malu-malu. Kalau malu-malu saya tidak mau kasih. Ini doa mahal, tidak ada dijual di toko buku. Kita dapat di pesantren 6 tahun dulu baru dapat. Kenapa saya mau sampaikan ibu? Karena saya ngeri-ngeri sadap. Lihat dunia ini makin banyak anak yang durhaka sama orang tua. Jadi intinya kita orang tua mendidik, memberikan teladan dan jangan lupa mendoakan. Yang selalu minta, ya Allah lancarkanlah usaha saya, panjangkanlah umur saya. Dia lupa doakan anaknya, sukseskanlah anak-anak saya. Itu yang banyak Bapak Ibu sekalian, tapi bukan di sini. Di sana yang jauh-jauh. Jadi yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan. Apa artinya kita berpuasa? Kata Rasul hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tidak berkualitas. Yang kita butuhkan bukan berapa lamanya kita puasa, tetapi seberapa mampu kita bisa menahan hawa nafsu kita. Mulai dari misalnya hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum, itu kan dasarnya nafsu juga, Pak. Dengan hal-hal yang lain. Makanya dalam bulan Ramadan ada hal-hal yang halal tapi hukumnya haram dilakukan, bahkan kalau di siang hari. Kalau Bapak Ibu pasti so tahu itu. Yang banyak beredar di video-video itu di Facebook dia bilang, "Ma, kita mau sedikit dulu." Sedikit apa? Mau tambah 1. Karena ada tambah. Ini bulan Ramadan. Bahkan ada anak kecil yang cuci muka. Iya, cuci muka, dia bilang apa? Dia bilang saya cuma cuci muka, padahal air mau masuk 1 liter. Iya, itu bagian pendidikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Tugas orang tua lagi-lagi sangat berperan. Ini yang kedua, wahafidil lisan, pengen berkualitas ibadah kita, tingkatkan. Jangan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bagaimana caranya ditingkatkan? Bagaimana caranya difilter kita punya lisan? Saya teringat tahun lalu, Pak. Mungkin masjid ini tidak adakan juga ya salat tarawih. Beberapa masjid ditutup gara-gara tidak dilakukan salat tarawih. Ya, ada tetangga saya dia marah-marah. Dia bilang, kenapa ini pemerintah tutup-tutup masjid? Memangnya sudah dilarang, ini tanda-tanda kiamat. Begitu masjid dibuka, mana yang tadi marah-marah kenapa tidak mau masuk masjid? Coba tabalik. Giliran ditutup marah, giliran dibuka tunggu dulu, tidak sibuk ada urusan. Coba Pak. Yang kita kira-kira ini apa yang kita mau kejar? Bahkan yang paling saya sedih, Pak. Kemarin saya dikirim video. Saya tidak tahu lokasinya itu di mana. Salat sunnah tarawih 20 rakaat, gaspol 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Dhalim, amin. Apa yang dia didapat kalau begitu, Pak? Hancur dia bacaan. Katanya ini tradisi. Ingat, kaidah usul mengatakan al-mahafadzatu 'alal qadimi shalih. Kalau ada tradisi yang baik, silahkan pertahankan. Tapi kalau ada tradisi yang jauh lebih baik, silahkan dipertimbangkan.
Apalagi misalnya kalau tradisi-tradisi merusak seperti itu. Sholat tarawih 7 menit 20 rakaat. Tidak ada tumakninanya sama sekali. Yang ada pun capek, punggung bisa patah. Coba, padahal kita ini mau memaksimalkan setiap bulan suci Ramadan. Mohon maaf, panitia ini sampai jam berapa? Saya kalau tidak dibatasi bisa sampai 5 jam. Masih 15 menit. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi itu yang kedua. Ya, wahafidil lisan. Kenapa sangat penting lisan? Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, "Ihfad lisanaka ayyuhal insan, la yarqadannaka annahu thuban." Wahai manusia, jagalah lisanmu, karena lisan itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Jadi bapak-bapak yang suka bergosip, hati-hati. Nah, itu bisa mengurangi nilai-nilai kualitas ibadah kita. Kenapa ibu ketawa? Saya bilang bapak-bapak yang bagus. Kenapa ibu? Tersinggung? Alhamdulillah, syukurlah kalau tersinggung. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan baik bapak ataupun ibu ketika membicarakan kejelekan orang lain, termasuklah yang disinggung di situ, bahwa ternyata kita ini masih susah mengendalikan kita punya lisan. Nah, makanya selalu kita mengambil pelajaran dari setiap peristiwa bapak ibu sekalian. Saya ambil contoh, kita dulu terperangkap dengan apa? Istilah protokol kesehatan, sampai-sampai harus pakai masker. Sampai sekarang saya bawa masker ibu. Jangan sampai ada yang tahan kita di jalan, mana masker? Ya ada masker. Nanti kalau dicari baru tompak. Ya, kenapa? Saya ambil hikmahnya. Kenapa kita pakai masker? Saya pikir, oh ternyata ini salah satu teguran dari Allah. Ada kalanya kita bersuara, ada kalanya kita filter kita punya suara. Artinya, kalau tidak ada perbuatan baik yang kita suarakan, falyaqul khairan, kata Rasul, au liyasmut, lebih bagus kita diam. Kasih saran tidak bisa. Kritisi panitia cuma kasih kritik, tidak membangun. Ya mohon maaf, di mana-mana itu kadang panitia jadi sasaran. Ya, tetapi itulah Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengurus ibadah, apalagi rumah Allah, itu tantangannya banyak dan luar biasa. Intinya bersabar. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan bersama kita dan tentunya akan dilipat gandakan kita punya pahala. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, mestinya diimbangi dengan apa? Wa muqimut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Tadi saya dengar panitia umumkan yang diberikan amanah membawa sajian buka puasa. Cuman saya ingatkan Bapak Ibu, ya khususnya ibu-ibu yang paling tahu masalah takjil ini juga ini istilah takjil. Saya pernah membuat sebuah tulisan, saya kritisi istilah takjil. Itu kan dari kata ta'jal, ta'ajjala ya ta'ajjalu takjilan. Itu bukan, kalau bahasa Indonesia dikasih ka, takjil. Apa artinya takjil? Makanan pembuka atau kue atau kolak. Sebenarnya kalau di kamus takjil itu artinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Itu takjil. Tapi di Indonesia sudah populer takjil itu kue. Ya sudahlah, kita pakai saja itu. Itulah istilahnya, harus tahu belajar imam. Jadi sama ketika imam kita tadi, subhanallah, kalau begini semua imam ini kok semangat ini. Biar kapan 40 rakaat kok bisa. Di Madinah Pak ada yang lakukan 36 rakaat. 40 rakaat masih ada. Kenapa? Karena memang di sahabat Nabi ada yang contohkan. Tidak usah bertengkar, mau 8-20 hantam saja. Yang saling kalau misalnya antara mau sholat sunat tarawih, sudah datang Ramadan, tahun lalu lagi marah-marah, masjid ditutup, tiba Ramadan sudah dibuka masjid, tak mau masuk. Itu yang mesti dikritisi habis-habis. Nah, baik. Yang ketiga tadi adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Saya pesankan Bapak Ibu, kalau ada diberikan amanah seperti itu, berikanlah kue yang terbaik. Dan juga yang mahal, tetapi yang terbaik. Sesuaikan dengan orang yang datang berbuka puasa. Karena ini pernah kejadian. Mohon maaf, saya cerita masjid saya Pak. Kalau masjid saya berani kritisi, karena masjid saya sendiri. Semua ibu-ibu yang bawa sajian buka puasa, dia bawa kue tradisional. Kalau orang Makassar itu kenal, orang Bugis juga, kalau ada orang Bugis di sini pasti tahu. Nama kuenya itu sero-sero. Sero-sero itu besar.
kayak macam jalan kotek besar tapi begini besarnya Pak. Warna putih kerasnya minta ampun. Kalau ada Bapak bisa habiskan satu, berarti juara sudah. Itu yang dibawa masuk ke dalam masjid, disajikan kepada orang tua yang datang buka puasa, yang rata-rata usianya 60 tahun ke atas. Saya tidak bilang karena ada giginya, ada. Yang salahnya, ini kan orang-orang tua dulu kita ini, saya bilang, Bapak tak usah makan, itu keras. Dia bilang kan ada hadisnya nah, berbukalah dengan yang manis-manis. Dia manis begini, dia jilat baru dia taruh kembali. Jadi bukan persoalan manisnya, dan dia taruh kembali. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini Pak? Bahwa ternyata ada niatnya yang bersedekah, tetapi tempatnya salah. Jadi tidak mesti bersedekah bermiliaran rupiah, tapi kalau bermiliaran rupiah dan tepat, insya Allah jauh lebih berpahala. Jangan sepelekan uang 2.000, meskipun 2.000 saya juga televisi. Katanya pengen masuk surga, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang terbaik kepada Allah, tetapi uang celengannya 2.000 rupiah. Kencing saja di terminal sudah 5.000. Coba, parkir sekarang so naik lagi. Baru mau masuk surga pakai uang 2.000. Uang robek lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, mati saya mau tersinggung. Artinya apa Pak? Sekali-kali ibu-ibu minta uang di bapak di rumah. Pak, ada uang 100.000. Untuk apa? Kasih masuk di celengan. Coba. Kita kan mau masuk surga. Kalau mau masuk surga pakai uang 2.000, memangnya nenek kita yang punya kunci surga. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi berikanlah yang terbaik kepada orang lain ketika kita mau bersedekah. Yang terakhir, wassaimina fi syahr Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Tentunya kita menginginkan tahun ini insya Allah kualitas ibadah kita kembali kita tingkatkan. Kita sudah diberikan kesempatan, gunakan kesempatan ini. Yang muda jangan mengatakan tuh masih muda Ustaz, perjalanan masih jauh. Iyo, sekarang malaikat hobinya cabut yang muda-muda. Gimana? Kalau usia tara sampai, bagaimana itu Bang? Nah, makanya gunakan, karena di akhirat nanti banyak orang yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia ini. Mereka akan mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farjirna na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farjirna na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia ini ya Allah. Kami sudah pengen beramal soleh, sudah mau puasa, sudah mau zakat, sudah mau istilahnya berpuasa. Apanya lagi kalau sudah ada di Allah? Tidak ada lagi kesempatan. Mumpung usia masih ada, Allah berikan kesehatan, insya Allah gunakan, berbanyak amal ibadah, tingkatkan kualitas ibadah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang paling terakhir, karena tadi saya janji ibu-ibu, saya mau titip satu doa. Silahkan, karena Al-Quran itu syifa, adalah doa, pakai Al-Quran itu sebagai doa. Tak usah pergi ke orang pintar yang lain, pakai Al-Quran itu ada. Kecuali kamu tidak tahu, bertanya sama ahlinya. Ayat ini populer, saya tidak mengajari, tetapi saya pengen berbagi. Kita sama-sama baca Bapak Ibu. Anak saya juga masih kecil, saya juga bacakan. Ya. Apa itu? Sebulan dari Tarwi silahkan cari surah Ali Imran ayat terakhir. Ayat 200. Cuma satu ayat. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Caranya bagaimana? Bacakan ayat ini ke telinga kirinya anak. Kalau anaknya masih kecil, anak yang susah diatur hatinya, bacakan telinga kirinya. Tapi kalau anaknya sudah SMA, jangan dibacakan Pak. Hati-hati, jangan sampai dia tampar Bapak ya, saya tidak tanggung jawab. Iya, atau anaknya marah. Nah, tapi caranya gimana? Ambilkan air lalu tiupkan di air. Tapi mesti sembunyi-sembunyi Pak. Anak-anak zaman sekarang itu pintar sekali. Kalau perlu ada air galon, coba air galon ditiup sudah. Ustaz, bagaimana kalau bapaknya minum? Coba kalau bapaknya nakal, ibu bacakan juga, biar dia senang. Iya, sabar. Ya kalau yang bapak-bapak bilang, bagaimana kalau ibunya nakal? Ya sudah, bacakan juga. Karena ibu-ibu zaman now ini, orang bilang zaman now ini. Iya. Ya tapi ya bapak ibu, tidak usah main TikTok. Yang joget-joget di jalan situ ada tabrak mobil, sudah hancur itu. Lebih bagus main TikTok, bacaan lantunkan ayat Al-Quran, edukasi pendidikan, itu jauh lebih bagus. Saya tidak larang main TikToknya, tapi kalau berbau Islam,
mempertahankan syariat Islam, saya kira itu berpahala. Jadi saya ulang, surah Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, 7 kali kita baca, 7 kali kita tiup telinga-telinganya. Kalau sudah besar silahkan diminumkan di air. Baca terus menerus. Ingat ibu, baca terus menerus, jangan berhenti. Dan saya tidak mau ada di masjid ini bilang, sebentar saya mau coba Ustaz. Ingat, Al-Quran bukan ajar coba-coba, bukan buku, bukan langsat yang mau dicoba. Mudah bermanfaat bagi orang semua. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.